Aneh betul Abu Nawas itu. Ia telah berani menyebar berita yang tidak benar. Gumam Baginda Raja. Saat itu Baginda Harun al-Rasyid sedang marah besar kepada Abu Nawas, sampai-sampai berniat menghukum mati Abu Nawas. Baginda mendapat laporan bahwa Abu Nawas pernah berkata tidak mau rukuk dan sujud saat sholat. Lebih parah lagi, Baginda juga mendengar bahwa Abu Nawas mengatakan dirinya adalah pemimpin yang suka fitnah. Sungguh keterlaluan. Orang seperti itu pantas dihukum pancung. Ia sudah melanggar perintah agama dan menjelekkan nama pemimpinnya. Baginda hampir tidak bisa menahan amarahnya, namun seorang pembantu istana memberikan saran. Baginda lebih baik undang Abu Nawas dulu agar ia bisa menjelaskan maksud dari ucapannya. Saran itu membuat Baginda berpikir ulang. Akhirnya Baginda memerintahkan pengawal istana untuk membawa Abu Nawas ke istana. Saat itu Abu Nawas sedang menjemur pakaian. Tanpa banyak tanya, ia langsung dibawa ke hadapan Baginda. Ampun Baginda, ada apakah gerangan Baginda memanggil hamba seperti ini? Pasti ada hal yang mendesak. Sudahlah, jangan berbasa-basi. Apa benar kamu berkata bahwa tidak ada rukuk dan sujud dalam salat? Benar wahai Baginda yang mulia. Dan kau juga bilang aku pemimpin yang suka fitnah? Itu juga benar wahai Baginda. Baginda pun semakin marah. Kamu pantas dihukum mati Abu Nawas. Ucapanmu menyesatkan, melanggar perintah agama dan menghina pemimpin. Namun Abu Nawas tidak terlihat takut dengan ancaman itu. Malahan Abu Nawas justru tersenyum. Ampun Baginda, memang hamba mengatakan dua hal itu. Tapi kabar yang Baginda dengar tidak lengkap. Jadi maksud hamba salah dipahami. Baginda sedikit terkejut. Ia mulai merasa tidak enak hati, tapi masih belum sepenuhnya percaya. Apa maksudmu? Tadi engkau mengakui ucapan itu benar, tapi sekarang malah menyangkal. Abu Nawas pun kemudian mendekati Baginda Raja dan menjelaskan dengan tenang. Baginda yang mulia, hamba memang mengatakan tidak perlu rukuk dan sujud dalam solat. Tapi solat apa dulu? Saat itu hamba sedang menjelaskan solat jenazah. Dalam solat jenazah memang tidak ada rukuk dan sujud. Jadi itu benar bukan? Lalu kenapa engkau mengatakan aku suka fitnah? Oh, itu hamba sedang menjelaskan tentang arti surah Al-Anfal ayat 28 Baginda. Bunyinya seperti ini: ketahuilah bahwa kekayaan dan anak-anakmu adalah ujian bagimu. Sebagai pemimpin, Baginda tentu menyukai harta dan anak-anak. Maka maksud hamba tentang Baginda menyukai fitnah adalah ujian atau cobaan dalam arti dari surah tersebut. Bukan maksud menuduh Baginda berbuat fitnah, melainkan ujian. Setelah mendengar penjelasan itu, Baginda pun merasa malu dan menyesal. Baginda juga menyadari akan sesuatu. Rupanya, kedekatan Abu Nawas dengan Baginda Raja membuat para pembantu istana iri hati. Kalau begitu maafkan aku wahai Abu Nawas. Rupanya aku salah paham. Sudah hamba maafkan wahai Baginda. Tapi kalau boleh, jika ada kabar yang tidak jelas, sebaiknya ditanyakan langsung, agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti ini. Setelah berkata demikian, Abu Nawas pun meminta untuk pulang dan Baginda sudah tidak marah lagi kepadanya.